Suaminya telah pergi selama 6 tahun, dan kini pulang membawa selir serta 2 anak. Keluarga mertuanya sebenarnya sudah lama tahu, namun menyembunyikannya dari wanita itu selama 6 tahun penuh. Hingga kini anak-anak mulai besar. Barulah sang suami membawa mereka ke kediaman jenderal. Ibu mertua yang merasa bersalah, segera menyuruh anak kecil itu memanggil wanita itu sebagai ibu. Tak disangka anak lelaki itu langsung menolak. Wanita itu benar-benar tidak menyangka. 6 tahun penantian, dibalas dengan pengkhianatan yang begitu dingin, penuh amarah. Dia pun pergi tanpa berkata banyak. Namun sang suami sama sekali tidak panik. Dia yakin wanita itu takkan berani meninggalkannya. Karena meski wanita itu adalah putri saudagar kaya, tapi statusnya tak sebanding dengan kedudukan keluarga jenderal. Begitu dia pergi, dia hanya akan dicap sebagai istri buangan. Dan takkan ada pria yang mau menikahinya lagi. Yang pria itu tidak tahu. Keluarga jenderal saat ini hanyalah kemegahan kosong yang rapuh. Selama bertahun-tahun, mereka bertahan hidup berkat mas kawin milik wanita itu. Tanpa harta dari pihak istri. Mana mungkin keluarga ini bisa bertahan sampai sekarang. Tapi di zaman dahulu, seorang wanita tidak mudah untuk menceraikan diri. Wanita itu pun tahu. Semuanya harus direncanakan dengan matang. Sekarang suaminya bersikeras ingin mengangkat selir sebagai istri sah. Maka dia langsung menyerahkan wewenang rumah tangga kepada sang selir. Karena cepat atau lambat, semuanya juga akan jatuh ke tangan wanita itu. Si selir yang mendapat kunci rumah tangga sangat gembira. Dia telah menantikan hari ini selama 6 tahun. Akhirnya dia akan menjadi nyonya utama rumah ini. Demi menghemat pengeluaran, dia mengambil keputusan untuk mengurangi kualitas makanan. Tak disangka, keputusannya membuat ibu mertua dan nenek besar murka. Nenek langsung bertanya ke dapur. Dan setelah tahu keuangan tidak lagi dikelola menantu, sikapnya langsung berubah. Dia pun mulai menyuapi anak lelaki kecil itu. Tak disangka anak itu malah mendorong mangkuknya, dan secara tak sengaja menyiramkan sup panas ke tangan wanita itu. Para pelayan panik, segera memanggil tabib. Si selir buru-buru berpura-pura merasa bersalah, menyuruh anak itu minta maaf. Namun sang nenek justru bersikap dingin, mengatakan itu hanya luka bakar kecil, cukup oleskan salep saja. Wanita itu menatap nenek dengan mata terkejut. Teringat dulu saat nenek sakit, dia rela mengeluarkan banyak uang untuk memanggil tabib terbaik, bahkan siang malam merawat di sisi ranjang. Tapi kini di depan cicit laki-laki, semua pengorbanannya tak berarti apa-apa. Saat itu juga, dia benar-benar melihat jelas dinginnya hati keluarga ini. Dalam hati dia bersumpah, apapun yang terjadi, dia harus bercerai. Setelah makan malam, ibu mertua memanggil si selir, menyuruhnya mengembalikan wewenang rumah tangga. Melihat wajah tidak rela, ibu mertua langsung membawa si selir ke gudang penyimpanan. Melihat rak yang kosong, barulah si selir sadar. Ternyata keluarga jenderal sudah lama bangkrut. Tak heran wanita itu begitu mudah menyerahkan tanggung jawab. Semua ini sudah direncanakan, demi mempertahankan gaya hidup mewah. Suaminya terpaksa menurunkan harga dirinya, dan datang memohon agar wanita itu kembali mengeluarkan harta mas kawinnya. Saat itu wanita itu sedang bersiap untuk beristirahat. Melihatnya, pria itu tiba-tiba merasa kagum. Tak disangka setelah 6 tahun, wanita itu justru makin memikat. Tapi wanita itu sudah tahu maksud kedatangannya. Belum sempat dia bicara, dia sudah dingin-dingin menolak. Pria itu marah dan langsung pergi. Wanita itu sadar, jika ingin bercerai, dia tidak bisa bergerak sendirian. Dia harus meminta bantuan seseorang yang berkuasa, yaitu sang putri kerajaan. Kebetulan dia dan putri adalah sahabat lama. Tahu putri sangat suka makan biji teratai. Dia pergi ke toko membeli oleh-oleh, dan bersiap untuk berkunjung. Namun tak disangka, di tempat itu dia bertemu dengan sang pangeran. Awalnya dia kira itu hanyalah kebetulan. Namun ternyata, pangeran itu telah menunggunya selama setengah hidupnya.